Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Kali ini kita bertemu di Meet 2 Manajemen Strategi dengan tema lingkungan eksternal atau kondisi saat ini bersama saya Asfa Mutiara Ahmad Pabulo. Jadi sebagaimana yang kita ketahui pada saat ini kita sudah berada di era sosial media atau eranya WhatsApp, Instagram, Facebook. Jadi berdasarkan penelitian yang terbaru ada 175 juta pengguna internet di Indonesia. Nah, sebagian besar dari mereka itu sudah menggunakan sosial media. Malah yang terbanyak. Nah, yang terbanyak itu adalah pengguna WhatsApp disusul dengan Facebook dan juga Instagram. Nah, eh, rangkaian dari teknologi yang sekarang disebut teknologi 4.0 berawal dari teknologi 1.0 atau yang sering disebut dengan industrial revolution. Jadi industrial revolution adalah kondisi di mana terjadi perubahan. Jadi dulu awalnya masih mempergunakan tenaga kerja manusia atau hewan yang kemudian digantikan dengan tenaga kerja mesin. Jadi perusahaan menggunakan tenaga kerja mesin. Jadi kalau dulu itu yang dipakai adalah mesin uap. Jadi sejarah di Jawa perang Diponegoro itu terjadi karena Pangeran Diponegoro menolak adanya rel kereta api di Tegalrejo yang kemudian jadi perang besar dengan korban banyak orang selama 5 tahun. Jadi itu adalah bukti dari keadaan revolusi industri di Indonesia. Nah, yang kedua adalah revolusi mohon maaf, ini masih revolusi industri satu ketika sudah mempergunakan tenaga kereta api uap. Jadi dulu ada mesinnya itu ya pasti menggunakan kereta api uap. Jadi menggunakan ketel atau uap panas yang dipakai memakai kayu panas buat memanaskannya. Kemudian ada revolusi industri 2.0. Jadi setelah revolusi industri pertama, jadi ada salah satunya kereta api, mereka juga mempergunakan informasi. Jadi masih by kabel informasinya. Jadi sudah ada sih dengan fasilitas yang sudah ada sebelumnya. Jadi memakai jaringan kereta api sudah ada kabel, tapi belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang itu namanya kabel optik, kalau dulu ya masih kabel benar-benar real kabel. Nah, teknologi revolusi industri yang ketiga adalah revolusi industri ketika sudah ada HP, jadi sudah semi digital, belum digital, ya sudah digital tapi masih apa ya semi digital, jadi belum full digitali seperti sekarang. Jadi dulu sudah ada sih masih apa ya ya kalau sekarang sih sudah ada digitalnya itu lebih terasa. Kalau dulu masih berupa teks, suara dan yang lain-lain. Jadi pesawat juga dulu sudah ada besar sekali tapi apa lebih boros dan yang lainnya. Komputer juga sudah ada tetapi belum secanggih seperti sekarang. Jadi dulu itu ya komputer ya tidak mudah dipindahkan. Nah, kemudian yang sekarang adalah revolusi industri 4.0. Jadi ini benar-benar based on segala sesuatunya itu sudah berbasiskan internet. Jadi kita bisa melakukan apa saja dengan internet. Jadi bagaimana sih penggunaan smartphone, eh, apalah ya, intinya di di kehidupan kita yang sehari-hari. Nah, ini sudah menuju revolusi industri 5.0 mungkin. Nah, dari itu tadi dari sisi apa namanya teknologi. Nah, dari sisi manusianya ada generasi baby boomers. Ini angkatan ibu atau kakek kalian.
yang lahir setelah masa Perang Dunia Kedua atau 1946 sampai 1964. Jadi bedanya apa? Anaknya banyak. Jadi ketika pada saat itu orang-orang kita pada zaman dahulu itu anaknya banyak karena memang sebelumnya perang, kemudian pasca perang ya lebih tenang, akhirnya ya itu tadi generasi banyak anak. Termasuk Indonesia juga kan merdeka karena setelah perang dunia pada saat perang dunia kedua. Nah, kemudian generasi X ini lahir 1965 sampai 1980. Saya salah satu seseorang yang berada di generasi X, jadi masih merasakan radio, masih merasakan bagaimana sih Pak Pos, Telegram, tapi juga sudah merasakan kehidupan yang sekarang. Jadi merasakan hidup sejak dari kolonial sampai ke melewati milenial. Jadi dari konvensional sampai menjadi sekarang ini sudah based on teknologi. Nah, kemudian angkatan Y milenial lahir 81 hingga 94 ini adik saya. Jadi mereka sudah lebih nyaman sedikit, sudah tidak dengar lagi radio tapi sudah dengan kondisi yang lebih apa ya, lebih modern lah. Kemudian generasi kalian atau generasi Z atau Gen ini 95 sampai 2010. Jadi lahir ya sudah perangkatnya memang sudah canggih, beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Baru generasi yang sekarang generasi Alpha. Jadi baru lahir sudah itu. Nah, apa sih yang membedakan antara iklan konvensional? Jadi kita lihat dari perilaku advertisement karena kita memang salah satu pembedanya adalah dari sisi optimalisasi sosial media. Jadi ketika pada zaman dulu iklan konvensional itu mereka membutuhkan waktu, membutuhkan pikiran, lebih membutuhkan tenaga dan juga biaya. Jadi dulu satu menit radio itu kalau iklan kita biayanya sekitar 200 sampai 400 ribu. Kalau kita beli koran itu biayanya juga sekitar 5.000 rupiah. Tetapi kalau kita iklan satu kolom aja itu kalau kita iklan itu sekitar 33.000. Jadi iklan juga ada harganya beda. Di depan di halaman muka berapa, di belakang berapa, tengah berapa itu harganya beda-beda. Terus kalau kita bikin leaflet, brosur dan yang lainnya itu harus bayar juga yang mahal. Jadi harus ada per berapa karena mereka ada biaya tetap, biaya variabel dan juga misalkan kita menggunakan baliho itu juga selain harus bayar pajak, kalau nggak bayar pajak ya nanti baliho kita yang diturunkan. Kemudian yang baliho di pinggir jalan itu lebih mahal lagi ya. Atau kalau kita ada di jalan-jalan, jadi ada beberapa itu ya tarifnya sangat luar biasa mahal. Di sekitar kampus 3 itu tarif yang paling mahal. Jadi Ring Road Condong Catur sampai Ring Road Kentongan itu tarifnya luar biasa mahal. Bisa 150 juta satu bulan cuma buat masang baliho tadi. Nah, kenapa kita sekarang fokus karena memang kondisi saat ini dunia sudah berubah. Jadi awalnya dulu redaktur iklan itu cuma seorang saja. Sekarang redaktur iklan itu hampir semua orang. Jadi dulu iklan itu ya sama satu orang aja. Ini lolos iklan. Apa yang harus dilakukan? Dan dulu advertising media ya dilakukan dengan yang seperti tadi, pakai baliho, brosur, koran, televisi, radio dan yang lainnya. Sekarang sudah pakai sosial media. Yang penting ada Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter dan yang lainnya. Maka berita itu akan bisa tersampaikan kepada seluruh orang. Nah, data pengguna tadi 175 itu pada tahun ini. Kalau yang dulu ini penelitian mohon maaf lambat jadi 2016. Jadi ada 132,7 juta pengguna internet di Indonesia. Jadi 63 juta atau 47,6% itu dari smartphone, 1,7% hanya dari komputer. Terus ada 50,7% itu menggunakan both of dua-duanya.
Jadi mereka mempergunakan HP dan juga komputer, jumlahnya 67 juta. Kalau sekarang itu kalau nggak salah sekitar 175 juta, dan itu terbagi di beberapa daerah. Jadi di Jawa ada 65%, Sumatera 15,7, Sulawesi 6,3, Kalimantan 5,8, Bali dan NTB 4,7, Maluku dan Papua itu 2,5%, atau jumlah jutanya di Jawa sekitar 86,3 juta. Ini sumbernya jadi Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet di Indonesia tahun 2016. Nah, kenapa kita fokus kepada lingkungan? Karena ya memang kondisi sekarang ini orang banyak yang memang menggunakan internet sebagai hidupnya, dailynya. Jadi kalau dulu kita mau makan pasti berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu kalau cara Islam ya. Kalau cara agama yang lain mungkin menyesuaikan. Nah, kalau sekarang mau makan kita foto dulu, posting. Kalau banyak yang like, makannya jadi lahap. Kalau nggak banyak yang like, makannya malah nggak jadi makan atau makannya tidak itu. Karena all semuanya terkoneksi dengan yang namanya internet, baik smartphone kita, HP kita, desktop kita, komputer kita, semuanya tersimpan dalam internet. Jadi ada beberapa manfaat online marketing, diantaranya hemat biaya, real time, one click, langsung tersebar, mudah menarik konsumen, membangun hubungan yang lebih menarik, dan juga lebih mudah dalam menentukan target pasar. Karena internet itu punya kayak semacam intelligence, ada Facebook intelligence. Jadi kalau kita posting Facebook itu pasti akan seseorang menandai Anda. Nah, orang-orang itu bisa tahu bahwa mereka ada di mana. Nah, untuk UMKM, jadi kita fokus pada UMKM. Jadi bagaimana sih menjual via optimalisasi smartphone? Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan smartphone kita untuk mendukung bisnis kita. Jadi yang pertama bisa melakukan optimalisasi Instagram, Facebook, blog, Google My Business, dan WhatsApp. Jadi penelitian WhatsApp itu paling tinggi, jadi itu yang bisa dioptimalkan. WhatsApp itu ada namanya WhatsApp Business. Ada, kita bisa bikin katalog produk. Nanti silahkan dicoba dirubah menjadi WhatsApp Business dengan pengaturannya. Jadi ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh WhatsApp Business. Ada juga optimalisasi Facebook, IG. WhatsApp, Facebook, IG itu pemiliknya sama, Facebook semuanya. Kemudian bisa juga melakukan optimalisasi Google My Business, minimal ada peta lah. Jadi ini bisa apa ya, lebih membantu bisnis kita, atau kalau mau ya optimalisasi blog. Nah, buat melakukan itu semua kita butuh gambar yang bagus, copywriting, dan good design. Nah, tiga hal inilah yang kemudian dikolaborasikan. Jadi kita punya gambar yang bagus, kita punya tulisan yang bagus, dan didesain dengan bagus. Nah, ini yang menjadi konten. Jadi konten inilah yang kemudian disebarkan sebagai bagian dari optimalisasi media pemasaran. Setelah kita punya konten yang bagus, ya tadi like tinggal dioptimalkan, baik apakah itu via WA, apakah via FB, atau via Instagram. Ini ada contoh, nanti silahkan dipelajari bagaimana sih kalau kita bikin grup. Nah, terakhir apa sih gunanya di lingkungan perusahaan? Jadi sebagaimana kita kalau di lingkungan perusahaan itu ada beberapa banyak hal. Jadi segala sesuatunya itu bisa tergantung dari politik. Kalau politiknya bagus, ya mungkin ekonominya bisa bagus. Kalau enggak, ya we don't know lah. Terus dari sisi ekonomi, bagaimana sih ekonominya, kondisinya, eh, sosialnya, budayanya, teknologi, dan juga lingkungan. Jadi dari beberapa inilah kondisi digital dan kondisi real. Nah, bagaimana perusahaan bisa mengambil sikap untuk menyesuaikan dengan kondisinya, sehingga diharapkan perusahaan ya tetap harus kolaborasi atau kolaboratif, harus kreatif, dan juga harus adaptif terhadap perubahan itu sendiri. Mungkin itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.